Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai scripting untuk bagian event atau collider. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah scripting untuk pada saat sebuah collider itu bertabrakan, gitu ya. Oke, pertama mungkin kita akan buat dulu item yang lain ya, karena biasanya kan tadi kita udah buat udah ada karakter ya. Nextnya kita akan coba bikin sebuah item, misalnya gem. Ya, saya akan menambahkan sebuah item ya, bisa saya taruh di bagian sini. Oke. Nah, bisa kita coba play dulu di sini tanpa ada ini ya, kita cuma memasukkan sebuah gambar saja. Oke, maka yang terlihat adalah di sini kita lihat karakter kita bisa melewati si item tersebut ya. Kita dalam di sini itemnya kita sebut sebagai gem ya. Kita bisa melewati gem tersebut. Ya. Ini karena gambar ini hanya berupa gambar ya. Jadi gem ini hanya berupa gambar. Kita bisa tambahkan sebuah collider. Yang bisa kita menggunakan box collider. Ya. Maka kita lihat perbedaannya ketika sudah ada box collider, maka seharusnya player tersebut tidak bisa melewati si gem tersebut lagi. Ya, dia tidak akan bisa melewati. Karena apa? Karena dia sudah ada collider yang menganggap bahwa gem ini adalah benda solid. Oke. Nah, ketika ada dua buah collider ini yang bertabrakan, sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah event. Ya, jadi biasanya dalam artian biasanya kita bisa bilang, oh misalnya kalau misalnya player menabrak gem, maka gemnya akan hilang misalnya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan skor dan lainnya. Nah, itu kita sebut sebagai event. Event pada saat apa? Pada saat dua buah collider ini bersentuhan. Kembali lagi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai collider itu ada dua jenis. Pertama adalah collider biasa, ya, di sini dia anggap sebagai benda solid. Yang kedua adalah trigger. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang trigger, maka dia bisa dilewati. Ya, sama seperti tidak ada collider. Tapi sebenarnya collider tersebut juga bisa berinteraksi. Ya, jadi kita bisa memilih mau membuat jenis collidernya seperti apa. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat dia benda solid, maka kita hilangkan collidernya. Tapi kalau kita mau bilang dia adalah sebuah item yang bisa tinggal dilewati, maka kita bisa bilang itu trigger. Nah, jadi ini kembali lagi ke bebas mau pakai trigger ataupun collisionnya. Oke. Nah, untuk scriptnya sendiri juga akan berbeda. Ya, jadi saya akan coba buat sebuah script baru. Misalnya saya akan buat script untuk gem script ya, misalnya ya. Ini kita akan letakkan script ini ke dalam gem. Oke, ini scriptnya sedang dikompil ya. Oke, kita akan tunggu sebentar sampai scriptnya selesai dikompil. Oke, kita akan masukkan ke dalam gemnya. Mungkin ini saya akan rename jadi gem. Oke, setelah itu kita akan buka scriptnya. Oke, nah gem di sini nanti mungkin bisa tambahkan function-function yang lain ya. Nah, untuk bisa mendeteksi dia itu bertabrakan dengan player ataupun dengan objek lain atau dengan collider lain, kita bisa ada function yang namanya on. Ada dua jenis ya. Pertama adalah on collision. Ya. Jadi ada on collision dan ada on trigger. Jadi sebenarnya ada dua jenis. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jenis collidernya adalah kita nggak centang is triggernya, maka kita sebut sebagai collision. Maka script yang kita pakai adalah yang ini, yang on collision, gitu ya. Kita pakai yang semua yang 2D ya. Ada tiga jenis, ada on collision enter, ya, ada on collision enter, ada on collision stay, dan ada on collision exit. Oke, jadi di sini ada tiga jenis collision. Collision yang pertama adalah on collision enter. Ini akan jalan ketika dua buah collision ini saling bertabrakan untuk pertama kali. Yaitu kita akan jalankan yang collision enter ini hanya akan jalan satu kali. Ketika frame pertama dia sudah bertabrakan, dia akan jalan ini. Ketika frame kedua dia masih bertabrakan, maka dia akan jalan yang on collision stay. Ya, jadi ini akan jalan terus-terusan ketika collision ini bertabrakan terus gitu ya. Nah, ketika mereka keluar dari tabrakannya, artinya tidak bersentuhan lagi, maka collision yang ketiga akan jalankan, yaitu on collision exit. Oke. Nah, hal yang berlaku juga untuk trigger. Ya, jadi kalau misalnya script collidernya ini kita pakai centang, script triggernya kita centang, maka fungsi yang dijalankan adalah sama seperti yang di collision atas, ya ada tiga jenis juga. Cuma namanya adalah on trigger. Ya, ada on trigger enter,
on trigger stay, dan ada on trigger exit. Sama saja, jadi ketika on trigger stay pada saat dia masuk, on trigger stay pada saat sudah masuk dan dia masih stay, artinya masih bersentuhan, on trigger exit pada saat dia keluar. Oke. Nah, dalam kasus ini kita pakai gem itu biasanya item itu biasanya kita bisa lewatin langsung. Jadi biasa kita akan pakai yang namanya trigger. Oke. Nah, dan salah satu lagi case-nya adalah ketika kita mau ada script ini jalan, maka selain dua buah collider-nya harus bertabrakan, salah satu collider-nya itu harus memiliki rigid body. Oke, jadi harus ada rigid body-nya. Jadi misalnya kita coba di sini, misalnya on trigger stay, kita bilang debug.log trigger detected. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kita bisa save, kita cobain ke gem-nya, pastikan script-nya tidak ada error. Kita bisa centang is trigger-nya, kita bisa coba jalan. Oke, maka di sini akan terlihat di bagian konsol trigger detected. Ya, ketika saya keluar, saya masuk lagi, dia akan jalannya trigger detected. Oke, jadi ini yang bisa dilakukan. Jadi misalnya kita bisa contohkan, misalnya di sini on trigger exit lah ya, bisa kita pakai. Ini kita ganti trigger enter detected. Ini kita pakai yang exit. Ya. Oke, pastikan dia compile selesai. Oke, ini ketika dia masuk, maka akan ada trigger enter. Ketika dia keluar, akan ada trigger exit. Ya, jadi ini sebenarnya kita sudah bisa menjalankan event, gitu ya. Apa yang akan kita lakukan di sini. Oke, nah ya, dan yang kita tabrak juga bisa. Jadi misalnya di sini kita taruh di bagian gem, maka yang bertabrakan dengan kita adalah masuk ke dalam parameter ini, collider 2D collision. Oke, jadi misalnya kita bisa tulis, misalnya kita ganti other collider is ini ya, kita tambahkan collision dot name-nya misalnya ya, kita tambahkan name-nya. Ini kita copy. Ini exit ya. Nah, ini buat kita bisa sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengambil data dari collider yang lain. Oke. Nah, di sini tulis ya, trigger enter detected other collider is player, karena di sini yang nabrak dia adalah si player namanya. Oke. Nah, dengan kita bisa mengakses nama, sebenarnya kita juga bisa mengakses data-data atau komponen lain selain dari nama tersebut. Oke. Dia bisa keluar, maka dia tulis trigger exit detected other collider is player. Oke. Nah, jadi dengan adanya parameter yang di dalam trigger enter, trigger stay, ataupun trigger exit, kita bisa mendeteksi atau kita bisa mengambil data-data dari objek lain atau player lain yang kita perlukan gitu ya. Misalnya next step-nya misalnya kita mau hilangkan hilangkan si gem-nya, maka kita bisa bilang menggunakan destroy. Kita ingin menghilangkan gem kita sendiri, berarti this.gameObject. Oke, jadi kita hapus adalah game object kita sendiri. Itu bisa seperti ini juga. Oke. Kita pastikan kita stop dulu. Oke. Kita bisa coba jalankan. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ketika dijalankan, maka akan langsung jalan dua script, gitu ya. On trigger enter detected, ada collider is player. Tapi pada saat yang bersamaan, trigger exit juga terdeteksi. Kenapa? Karena pada saat on trigger enter ini kita jalankan, kita hilangkan si game object kita, atau game object si gem tersebut. Nah, ketika gem tersebut hilang, maka secara otomatis on trigger exit-nya akan jalan juga. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi itu bentuk dari script-nya. Jadi kita bisa nanti manipulasi. Kita bisa tambahkan dengan tambahkan skor misalnya gitu ya, atau misalnya kita ada data gem yang kita ingin tambahkan gitu, itu bisa seperti itu. Oke, nah setelah itu yang perlu diingat adalah untuk bisa collider ini atau script ini jalan, collidernya harus ada minimal 2 yang saling bertabrakan, dan yang salah satunya adalah rigid body.
Oke, sekian dari tutorial Collider-nya untuk script-nya. Terima kasih.